menyambut renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh luar biasa ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama berfellowship dalam satu hati, dalam satu iman, dalam satu kepercayaan yang sama, bahwa di mana Tuhan hadir memberkati kami, menyertai kami, bahkan Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa dalam hidup kami. Sama seperti pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa ada dalam ucapan syukur, sebab kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang berharga, kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, dan terlebih lagi kami boleh menghadapi setiap persoalan badai hidup ini bersama dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya setiap persoalan-persoalan hidup kami, setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkaulah jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang akan mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Berkaryalah Roh Kudus, berbicaralah melalui bibir lidah hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu malam hari ini memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut renungan pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Apa kabar? Halo, baik. Sekali Shalom. lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, sekali lagi bersama dengan kaum muda GPI Gra Family. Terima kasih Bapak Gembala bersama seluruh koordinator, rekan-rekan kaum muda, dan juga setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Baik, saudara-saudari, kaum muda, dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, jumpa lagi ya bersama dengan saya yang tentunya sudah tidak asing lagi, saya Adi Gunawan. Kita berjumpa kembali dalam satu fellowship yang indah ini, dan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu tema renungan yang sebenarnya ada di dalam diri setiap kita, khususnya generasi-generasi muda, dan juga sempat menjadi suatu kebiasaan kita di dalam setiap tahunnya, ya, di mana kita saat ini sudah menginjak tahun yang baru, ya, di bulan Januari ini di tahun 2022, dan kita sudah mendekati akhir bulan, dan kita akan segera masuk ke bulan kedua, yaitu bulan Februari tahun 2022. Nah, tentunya setiap kita pasti sudah memiliki resolusi. Setiap kita pasti sudah memiliki satu rencana, ya, ataupun juga tujuan yang akan kita wujudkan di tahun ini. Entah itu mungkin mengulang kembali tujuan di tahun yang lalu, atau memiliki tujuan-tujuan baru yang ada di tahun ini. Izinkan saya untuk membawa sebuah tema besar atau tema renungan kita pada malam hari ini, yang tentunya juga sebenarnya adalah menjadi pertanyaan besar kita semua, bagi kita semua. Bukan hanya buat kaum muda saja sebenarnya, tetapi setiap kita yang hidup di dunia ini tentu relevan dengan satu judul renungan yang akan saya bawakan. Yaitu sebenarnya judul ini adalah sebenarnya sebuah pertanyaan, ya, yang perlu menjadi renungan kita bersama-sama. Ya, judul renungannya adalah apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Setiap kita pasti memiliki tujuan hidup. Setiap kita pasti memiliki harapan. Setiap kita pasti memiliki rencana, memiliki target yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Pertanyaan ini sedikit menggelitik hati saya beberapa waktu yang lalu, di mana saya boleh flashback kembali di dalam kehidupan saya, masa-masa remaja, masa-masa muda, di mana saya masih memiliki
banyak impian, banyak tujuan-tujuan hidup yang ada di dalam pikiran saya, ada di dalam hidup saya. Kembali pertanyaan ini muncul di sela-sela waktu perenungan-perenungan saya, khususnya di awal tahun ini. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Izinkan saya untuk bertanya lebih dalam lagi, dan ini juga boleh menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, di awal tahun ini, apa yang menjadi resolusi dan tujuan yang ingin kita raih? Di awal tahun ini, apa yang menjadi resolusi kita dan tujuan yang ingin kita raih? Ini menjadi pertanyaan yang akan menjadi renungan kita bersama-sama dalam menjalani tahun ini, menjalani kehidupan kita, khususnya anak-anak kaum muda yang banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi saat ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin dengan tujuan hidup Anda saat ini? Apakah Anda yakin dengan tujuan hidup Anda saat ini? Mengapa pertanyaan ini muncul? Seringkali orang-orang, bahkan secara khusus kaum muda, masih belum yakin dengan tujuan hidupnya. Aku mau berbuat apa ya? Aku mau ngapain ya? Aku mau sekolah di mana ya? Aku mau kuliah di jurusan apa ya? Jangan-jangan aku kuliah ini benar atau tidak ya jurusannya ya? Jangan-jangan aku salah jurusan. Terakhir ketika saya ada tugas kerja dan juga melayani di Semarang minggu lalu, sempat berdiskusi dengan seorang pemudi. Dia mengatakan sesuatu kepada saya cukup kaget. Sepertinya saya ini salah jurusan deh, Pak, gitu. Saya salah jurusan nih sepertinya. Padahal dia sudah ada di paruh-paruh akhir di dalam perkuliahannya. Sepertinya saya nggak cocok nih dengan jurusan yang saya tempuh. Saya sepertinya nggak sesuai nih dengan bakat saya. Sepertinya saya salah jurusan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah yakin dengan tujuan saudara saat ini? Sekolah saudara, pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan saat ini? Atau pertanyaan yang selanjutnya, persiapan apa saja yang sudah Anda lakukan untuk meraih tujuan tersebut? Kalau pertanyaan yang kedua, kita sudah yakin dengan tujuan hidup kita, pertanyaan selanjutnya tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi pertanyaan berikutnya lebih dalam lagi. Persiapan apa saja yang telah Anda lakukan untuk meraih tujuan tersebut? Ternyata pertanyaan ini sepertinya sederhana. Namun ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita renungkan, khususnya generasi-generasi muda saat ini, ternyata persiapan yang kita lakukan ternyata belum betul-betul maksimal. Terbukti dengan apa? Dengan banyaknya kegagalan, banyaknya sesuatu hal yang mungkin tidak seperti yang kita sudah prediksikan terjadi. Atau mungkin kita belum siap menghadapi sesuatu perubahan. Apalagi di masa-masa new normal sekarang ini yang semuanya dituntut serba cepat, serba kreatif, serba dinamis, serba inovatif begitu. Terakhir, minggu lalu juga sempat kami mengisi sebuah kelas di sebuah sekolah swasta di Jawa Tengah, di Semarang, khususnya untuk anak-anak SMA. Kami cukup kaget dan para peserta dan juga para guru cukup kaget karena melihat sebagian besar siswa-siswi di kelas 1 SMA atau kelas 9 kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah mengingat, itu ternyata belum siap ketika pertemuan tatap muka. Mereka di kelas masih sibuk dengan ponselnya, sibuk dengan HP-nya. Ketika dilempar suatu pertanyaan, dilempar suatu gagasan untuk kita dialogkan, ternyata mereka nggak siap. Mereka nggak bisa berkomunikasi. Mereka belum siap untuk komunikasi. Nah, persiapan-persiapan apa saja yang sudah saudara-saudari persiapkan, lakukan untuk meraih tujuan-tujuan dan impian? Lalu pertanyaan selanjutnya, yang juga tentunya tidak kalah dalam, tidak kalah penting untuk kita jadikan bekal dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda dengan tantangan, bahkan kegagalan, dalam meraih tujuan Anda atau tujuan saudara?
Siapkah Anda untuk menghadapi tantangan, bahkan juga kegagalan dalam mewujudkan tujuan dan impian saudara? Sudah siapkah? Banyak orang-orang yang khususnya kaum muda yang tidak siap, bahkan tidak mau menghadapi tantangan, tidak mau menghadapi kegagalan, tidak mau menghadapi persoalan-persoalan yang ada di depan. Seolah-olah saat kita ikut Tuhan, saat kita percaya dengan Tuhan, seolah-olah kita mendapatkan satu tiket yang mempermudah seluruh hidup kita. Kita melewati jalan tol. Jalan tol saja ada persimpangan-persimpangannya, juga ada pembatas-pembatas kecepatan. Bahkan harus melalui pintu-pintu peralihan dari satu tol ke tol yang lainnya. Jalan tol pun tidak mulus. Begitu. Tapi kadang generasi-generasi muda saat ini dengan kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa, kita nggak siap dengan proses, kita nggak siap dengan yang namanya tantangan, bahkan kita nggak siap dengan namanya kegagalan. Banyak anak-anak yang lebih memilih jalan pintas, mencari penghiburan, kesenangan-kesenangan yang lain di luar sana yang didapatkan dengan instan. Mereka mungkin berpikir ini adalah sesuatu jalan yang mudah untuk membuat kita hidup lebih baik. Ternyata tidak juga. Kesenangan-kesenangan itu tidak membuat mereka menjadi generasi-generasi muda yang kuat, generasi-generasi muda yang hebat, bahkan generasi-generasi muda yang lebih daripada pemenang. Bahkan generasi-generasi muda yang muncul menjadi anak panah yang melesat jauh ke depan, kata firman Tuhan. Tetapi anak-anak muda yang rapuh, anak-anak muda yang tidak siap diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Sama seperti Rasul Paulus saat menunjuk Timotius, dia adalah seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda di antara anak-anak muda yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap sebagai generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Yuk, mari sama-sama kita belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Atau lebih tepatnya saya katakan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Nanti mohon dibantu tim multimedia untuk menampilkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Yusuf muda yang sangat luar biasa ya pada waktu itu, di mana generasi muda ini dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa. Seorang Yusuf yang tentunya kita sudah tahu menghadapi banyak proses dalam hidupnya. Kita akan belajar apakah Yusuf ini seperti kehidupan anak-anak milenial saat ini yang kebanyakan hidupnya semua serba instan, serba mudah, serba abai, serba tidak jelas, serba coba sana, coba sini, comot sana, comot sini, tidak memiliki kredibilitas dan juga tanggung jawab yang teruji. Kita akan belajar sama-sama seorang Yusuf yang hidup ribuan tahun dari zaman kita saat ini. Ya, Yusuf saat ada dalam masa mudanya. Poin yang pertama yang menjadi renungan saya dalam kehidupan Yusuf adalah dia ternyata di masa mudanya memiliki visi atau mengetahui visi Tuhan di dalam kehidupannya, atau mengetahui visi dari Tuhan di dalam kehidupannya. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kita mulai dari ayat yang kelima. Kejadian 37 ayat yang kelima. Ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan kita ya. Ketika Yusuf memperoleh suatu mimpi dan juga gambaran hidup dan masa depannya dari Tuhan. Ini terkadang sering terjadi dalam hidup kita. Cuman kita khususnya generasi muda tidak mengerti, tidak menangkap hal-hal ini, begitu ya. Ayat yang kelima saya akan bacakan. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kita stop dulu sampai di sini. Jadi Yusuf ini bermimpi. Jadi dia memiliki satu gambaran di dalam hidupnya dari Tuhan. Terkadang kita ini menganggap segala sesuatu di dalam hidup kita itu mana sih petunjuk Tuhan, mana sih gambaran dari hidup kita ini dari Tuhan. Nah, mimpi yang ada di dalam kehidupan Yusuf
ini juga dapat berarti sebuah visi, sebuah gambaran tentang masa depan kita. Kita lanjut. Mimpi dari Yusuf ini ya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka benci lagi kepadanya. Jadi ini adalah sikap dari saudara-saudaranya yang iri terhadap Yusuf karena Yusuf ini memiliki sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya. Kita lanjut ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, ini adalah suatu mimpi yang bagi saudara-saudaranya sesuatu hal yang aneh gitu ya. Nah, kita akan lanjut membaca ayat selanjutnya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, saudara-saudaranya mengetahui bahwa Yusuf memperoleh suatu visi dari Tuhan, suatu mimpi tentang gambaran hidupnya di masa depan, bahwa Yusuf akan menjadi seorang yang berhasil, seorang yang memiliki level yang lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Pada waktu itu mimpi Yusuf tidak dapat dijelaskan dengan begitu mudah, tidak dapat ditafsirkan atau digambarkan dengan gamblang. Tetapi saudara-saudaranya ketika mendengar mimpi itu, saudara-saudaranya bisa melihat bahwa ternyata Yusuf ini memiliki sesuatu yang spesial. Dan sikap dari saudara-saudaranya itu adalah sikap yang negatif. Tetapi saya ingin menggarisbawahi di sini adalah seorang Yusuf. Seorang Yusuf mampu mengetahui dengan pasti visi dari Tuhan. Nah, kita bisa catat di dalam agenda kita masing-masing. Sudahkah kita tahu visi Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita tahu sebagai generasi-generasi muda, kehidupan kita ini mau kemana ke depan? Ataukah hidup kita ini masih terombang-ambing? Kita nggak tahu di dalam hidup kita ini mau seperti apa. Setiap hari firman Tuhan sudah jelas memberikan kepada kita, memberikan keteguhan kepada kita bahwa janji Tuhan itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia, hidup yang berkenan kepadanya. Seperti tadi lagu pujian yang sudah diberikan, bahwa kita akan menari bersuka cita di dalam Tuhan walaupun menghadapi persoalan-persoalan. Dan kita diberikan janjinya bahwa hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur walaupun kita menghadapi persoalan, tetesan air mata, ya. Atau mungkin seperti saya, yang orang yang tidak dapat melihat, hidupnya setiap hari dengan keterbatasan fisik. Tetapi saya sungguh bersyukur bahwa di dalam masa muda saya, Tuhan memberikan visi di dalam hidup saya. Tuhan memberikan tujuan di dalam hidup saya. Walaupun mungkin sama seperti saudara-saudara Yusuf tadi, bahwa tujuan saya itu sepertinya sesuatu yang aneh, sesuatu yang buruk mungkin, atau sesuatu hal yang tidak jelas mungkin. Tetapi yang bisa kita pelajari dari hidup Yusuf, Yusuf yang pertama mengetahui dulu visi yang ada dalam hidup Yusuf. Kita lanjutkan untuk membaca ayat selanjutnya. Ternyata mimpi Yusuf tidak hanya, atau visi Yusuf tidak hanya berhenti di situ saja. Ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Nah, masih ada mimpi yang lain yang diceritakan. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wow, ini sesuatu hal yang menurut saya luar biasa ya. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud di hadapan seorang Yusuf kecil, Yusuf muda. Lalu ayat yang ke-10, apa yang terjadi tentu kita sudah bisa menduganya. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur. Nah ini dia, ia ditegur oleh ayahnya. Bahkan ayahnya sendiri, saudara-saudara, menegur si anak muda ini. Mimpi apa mimpimu itu?
Masakan aku, ya, ayahnya, ya, Yakub tadi, aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ini sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Lanjut, ayat yang 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Coba kita renungkan, seorang muda, seorang Yusuf yang di masa itu memiliki satu visi, memiliki satu mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Namun apa yang terjadi? Saudara-saudaranya, notabene orang yang terdekat dalam hidupnya, ternyata merendahkan, bahkan menolak, iri hati. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak menganggap mimpi itu, tidak menganggap visi itu. Coba kita renungkan. Mungkin kita memiliki satu harapan, satu tujuan, khususnya anak muda, tapi itu seperti bertolak belakang dengan kenyataan. Mungkin tidak se-ekstrim Yusuf, mungkin tidak se-ekstrim orang tua Yusuf dalam memperlakukan anaknya, atau tidak se-ekstrim saudara-saudara Yusuf saat memperlakukan saudara-saudaranya. Tapi mungkin visi kita itu terdengar aneh, atau mungkin visi kita itu terdengar tidak masuk akal, atau mungkin visi dan misi kita itu sedikit berbeda dengan anak-anak kebanyakan, gitu ya. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang kuliah rata-rata, maaf, mereka ikut-ikutan. Temannya kuliah di bidang komputer, di bidang IT, dia ikut-ikutan di IT. Semuanya ikut, masuk ke matematika, masuk ke MIPA, semuanya ikut. Supaya kelihatan apa? Supaya kelihatan gagah, supaya kelihatan berprestasi. Padahal skill, kemampuan yang dimiliki itu bukan hanya terbatas soal teknologi dan matematika saja. Kalau semua anak-anak, khususnya generasi muda, hanya fokus di depan komputer saja, fokus di depan perhitungan saja, atau ingin menjadi dosen saja, lalu siapa yang bekerja? Lalu siapa yang menjadi entrepreneur? Lalu siapa yang bekerja di dalam dunia sosial seperti saya? Ataupun seorang hamba Tuhan? Kita harus mempertajam tujuan hidup kita. Kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Dan tentunya peka dengan apa? Dengan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yusuf peka, Yusuf tahu betul visi di dalam hidupnya. Walaupun kalau kita tahu, ya, Yusuf setelah kejadian ini, Yusuf dimusuhi, bahkan dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Pertanyaannya, saat kita ada di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan lingkungan masyarakat kita, kehidupan zaman sosial media, kalau orang-orang bilang zaman sosmed, sebentar lagi kita akan masuk kepada metaverse, ya, bahkan itu juga masih belum pasti, tapi dengungannya sudah sangat begitu luar biasa, ya. Kita akan masuk kepada suatu alam digital yang kita tidak tahu seperti apa. Bagaimana kehidupan anak-anak muda, khususnya generasi muda yang hidup di dalam Tuhan. Secara khusus lagi, generasi muda GBI Geraha Family. Sudahkah engkau memiliki visi di dalam hidupmu? Sudahkah engkau mengetahui visi Tuhan dalam hidupmu? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang hendak saudara kerjakan? Apa yang hendak saudara kuasai? Apa yang hendak saudara kerjakan? Atau jangan-jangan masih belum tahu, masih datar, masih ikut-ikutan. So, malam hari ini kita harus lebih memperjelas hidup kita, agar ketika saat kita keluar nanti, kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi terang Tuhan. Dan melalui hidup kita, masa muda kita ini, dan nanti di 10 tahun mendatang, generasi-generasi kita atau generasi-generasi di bawah kita akan bisa melihat terang. Hidup kita jadi berkat buat mereka. Amin. Amin. Poin selanjutnya yang kita akan pelajari dari Yusuf, setelah dia tahu tentang visi Tuhan dalam hidupnya, yang kedua adalah Yusuf yakin dengan visi dan juga janji Tuhan di dalam hidupnya. Yusuf percaya, Yusuf yakin
dengan visi dan janji Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita sudah tahu tentunya proses yang dihadapi oleh Yusuf. Setelah Yusuf mengutarakan mimpinya dan hidupnya berbeda, dalam artian Yusuf ini selalu memiliki prestasi, hidupnya taat dengan Tuhan, menaati apa yang diajarkan oleh bapaknya, Bapak Yakub, hidup berkenan di hadapan Allah, dan menjadi anak yang istimewa dan diistimewakan oleh sang ayah. Menurut beberapa tafsiran, Yusuf ini adalah satu anak kesayangan dari sang ayah yang begitu luar biasa. Dan persoalan-persoalan muncul hari demi hari, dan bukan persoalan-persoalan yang mudah. Dan kita tahu saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Catat baik-baik, membunuh Yusuf. Dan kalau Yusuf mati, maka visi dan mimpinya tidak akan terwujud. Apakah Yusuf mati? Tidak. Walaupun dia sudah dibuang ke dalam sumur, ternyata dia tidak mati. Lalu diangkatlah dia oleh saudara-saudaranya dan dijual kepada seorang saudagar. Dan akhirnya singkat cerita dia diterima di Mesir, ya, oleh seorang yang terpandang, yaitu keluarga Potifar. Dan tentunya dia diangkat karena dia memiliki prestasi, memiliki hidup yang baik, memiliki kualitas di dalam kerjanya. Dia diangkat menjadi kepala untuk pengurus rumah di keluarga Potifar. Apakah selesai? Tidak. Dia difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Bukan penjara main-main, penjara yang cukup elit pada waktu itu. Penjara yang diisi oleh orang-orang yang tentunya memiliki kemampuan, namun melakukan kesalahan-kesalahan yang besar sehingga divonis dan masuk penjara yang tentunya penjara yang dengan keamanan yang sangat ketat. Penderitaan demi penderitaan dihadapi oleh Yusuf. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Suatu ketika akhirnya ada dua pelayan raja, juru minuman dan juru roti. Kita tentu sudah tahu ya, sudah hafal seperti itu ya. Ketika masuk ke penjara dan Yusuf diberikan talenta, diberikan karunia oleh Tuhan untuk meramalkan, untuk menafsirkan, untuk menjabarkan mimpi dari kedua orang itu. Dan kita tahu singkat cerita, satu di antara dua juru ini atau pelayan raja ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pengangkatan, dan yang satu tidak. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang yang diberkati itu melalui Yusuf, dia lupa kepada Yusuf. Wow, sudah ditolak keluarga, dibuang saudara-saudara, jauh dari orang tua, bekerja gagal, sudah bekerja baik-baik difitnah, dihukum lagi. Yusuf dihukum dengan perbuatan yang tidak dia lakukan. Coba kita renungkan. Seorang muda yang kurang lebih sekitar umur 17-18an, dan ketika ada di rumah Potifar kurang lebih sekitar 19-20an, dan seterusnya hingga beberapa tahun berjalan di waktu masa mudanya, usia 20 tahunan, dia harus menghadapi persoalan yang seberat itu. Pertanyaannya, jika Yusuf adalah seorang muda yang tidak memiliki dasar hidup yang kuat, seorang muda yang tidak memegang visi dan janji Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf akan menjadi anak muda yang baperan. Yusuf akan menjadi seorang muda yang tidak memiliki pegangan hidup. Dia akan menjadi anak yang putus harapan. Mungkin kalau dia ada di zaman sekarang, mungkin dia mabuk-mabukan, dia mencari narkoba, ya, minum minuman keras, hidup-hidup yang tidak berkenan, mencari hiburan di sana sini, memberontak dengan orang tuanya, jauh dari lingkungan, bahkan meninggalkan Tuhan, meninggalkan komunitas orang-orang percaya yang mendampingi dia, memberikan taburan firman Tuhan, mungkin meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Tidak. Kita akan terus melihat hidup Yusuf lebih dalam. Walaupun hidup Yusuf ada dalam penjara, ada dalam siksaan, ada dalam tekanan, tapi Yusuf tidak melupakan janji Tuhan. Yusuf tidak melupakan visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
Inilah yang saya bersyukur dalam hidup saya ketika saya menghadapi persoalan tantangan sebagai seorang tunanetra yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Banyak persoalan dan gesekan yang terjadi dalam hidup saya. Tapi saya belajar untuk memegang janji Tuhan, visi dari Tuhan, bahwa hidup saya adalah hidup yang berharga. Hidup saya adalah hidup yang baik di hadapan Tuhan dan sesama, seperti yang sudah saya sharingkan beberapa bulan yang lalu. Hidup saya adalah hidup yang berharga. Itu tetap saya pegang walaupun saya ada dalam tantangan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi kehidupan Yusuf. Kejadian 41. Jadi nampak sekali di dalam pasal-pasal atau ayat ini bagaimana Yusuf tetap memegang hidupnya, memegang visi Tuhan dalam hidupnya, tercermin dari sikap Yusuf. Kejadian pasal 41, kita mulai dari ayat yang ke-14. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Nah, saya mau ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi, setelah beberapa tahun berselang setelah 2 juru minuman ini dibantu oleh Yusuf, suatu ketika Raja Fir'aun atau Raja Mesir memiliki satu mimpi atau satu visi di dalam hidupnya. Yaitu suatu ketika, singkat cerita, raja ini mendapatkan mimpi bahwa di Mesir akan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tapi itu diwujudkan dalam satu simbol yang tidak bisa diterjemahkan oleh ahli-ahli nujum, ahli-ahli tafsir mimpi, orang-orang hebat yang ada di Mesir. Catat baik-baik. Mimpi seorang raja, visi seorang raja tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipahami oleh orang-orang hebat yang ada di Mesir, yang notabene Mesir pada waktu itu adalah suatu negara adidaya di dunia. Mungkin kalau saat ini Amerika, ya. Tapi tidak ada satupun orang yang mampu untuk menafsirkan mimpi, menafsirkan visi daripada sang raja. Bahwa singkat cerita, mimpi tersebut dapat ditafsirkan oleh Yusuf. Dengan intinya adalah bangsa Mesir akan menghadapi kelaparan dan bencana yang hebat. Jika kita tidak mengantisipasinya, maka bangsa ini akan mengalami kemusnahan yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya sang raja mendapatkan informasi bahwa ada seorang Ibrani, seorang Yusuf yang ada di penjara, yang memiliki kemampuan itu. Dan singkat cerita, Yusuf pun dipanggil. Kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-14. Apa respon Yusuf saat menghadapi tantangan? Jadi saya bilang ini adalah tantangan. Karena apa? Hari demi hari yang hidup lalu yang dijalani oleh Yusuf adalah tantangan, penolakan, dilupakan gitu ya. Mungkin secara manusia dia berpikir, aku dipanggil raja, mungkin aku ya begitu lagi deh. Aku dilupakan lagi deh. Aku dimanfaatin lagi deh. Tapi kita lihat apa yang dilakukan atau sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh Yusuf. Ayat yang ke-14 ya. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Nah ini dia, Fir'aun sang raja memanggil Yusuf. Lalu kita lihat respon Yusuf seperti apa. Seorang muda yang diperkirakan usianya antara 28 sampai 30 tahun. Responnya seperti ini. Segeralah ia atau Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Tutupan itu penjara khusus, sel khusus ya, gitu ya. Bahkan diperkirakan itu ada suatu penjara yang menyakitkan, suatu keadaan di mana Yusuf itu dikurung dalam satu tutupan sel khusus yang benar-benar dia ini menderita di dalamnya. Ya, dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Dia bercukur, berganti pakaian, lalu menghadap atau pergi menghadap Fir'aun. Dia memikirkan dirinya, aku harus tampil sebagai seorang Yusuf yang baik, Yusuf yang pantas, Yusuf yang bahagia, Yusuf yang sukacita, Yusuf yang seorang terhormat. Padahal dia sudah bertahun-tahun di penjara. Pasti sudah kumel semua ya, rambutnya, kumisnya, jenggotnya, tubuhnya, kulitnya mungkin sudah tidak berbentuk lagi. Sudah tidak memiliki kualitas secara visual gitu ya. Tapi Yusuf mendandani dirinya, dia tahu dia akan menghadap sang raja. Dia tahu dia akan menghadap pembesar dari negeri ini.
Dan mungkin Yusuf tahu bahwa ada tujuan besar ini di sini. Bahkan kalau mungkin saya boleh gali lebih dalam lagi, kalau terkait dengan visi hidupnya, bahwa dia tahu inilah the great moment, waktu yang tepat di mana Yusuf akan dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan. Dan Yusuf berganti pakaian. Maknanya adalah dia melepaskan semua penderitaannya. Dia membebaskan dirinya, membebaskan kehidupan mudanya dari kesengsaraan, sakit hati, penderitaan hidup, rasa marah mungkin, rasa kecewa yang mungkin masih ada. Dia lepaskan. Dia ganti dengan pakaian yang baru karena dia akan menghadapi hidup yang baru, menghadapi masa depan yang baru. Dan mungkin ini adalah jawaban dari mimpi, dari visi yang ada. Ternyata memang benar. Singkat cerita, di ayat yang ke-15 ya, berkatalah Fir'aun ke Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang mengartikannya, tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ini adalah suatu penegasan atau suatu kesempatan di mana Yusuf diberikan kesempatan yang sangat luar biasa oleh seorang raja untuk mengerjakan sesuatu, untuk dipercayakan atau menanggung beban sesuatu kepercayaan dari sang raja. Dan apa tanggapan dari Yusuf? Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Respon yang sangat luar biasa. Yang pertama, Yusuf memposisikan dirinya sebagai alat Tuhan, sebagai sarana, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan Yusuf mengakui bahwa ketika dia memiliki kemampuan, memiliki skill, memiliki kehebatan, dia menganggap semuanya itu adalah pemberian dari Allah, pemberian dari Tuhan. Dan sepantasnya kemuliaan itu dikembalikan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Yusuf memiliki pemikiran yang positif bahwa Allah akan memberikan kesejahteraan kepada Fir'aun. Ini bagi seorang Fir'aun yang ada dalam kegusaran, dalam kekalutan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dan terbukti bahwa apa yang dilalui oleh Yusuf selama ini tidak membuat hatinya terluka atau sikapnya menjadi sikap yang tidak benar. Seringkali kita generasi muda, kita memiliki sikap yang tidak benar, mungkin kurang profesional, kurang bertanggung jawab. Mungkin kita tidak memiliki pergaulan yang baik. Kenapa? Karena kita lupa dengan visi Tuhan. Kita lupa dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipersiapkan sebagai anak panah pilihannya. Yang akan dilesatkan menuju target-target sasaran yang istimewa. Anak panah di tangan pahlawan. Kita mungkin lupa bahwa hidup kita ini adalah hidup anak muda yang luar biasa, yang akan dipersiapkan menjadi generasi-generasi muda, penerus gereja, penerus tonggak sejarah, penerus kemuliaan Tuhan di dunia ini. Tetapi Yusuf tidak lupa. Yusuf tahu persis hidupnya. Yusuf tahu persis jalan yang dia lalui. Kita lanjut. Yang ketiga yang bisa kita pelajari di dalam hidup Yusuf adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan visi Tuhan. Saya ulangi, mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan juga visi yang ada di dalam hidup kita dari Tuhan. Yusuf mempersiapkan diri betul-betul. Tidak begitu saja Yusuf memiliki kemampuan, Yusuf memiliki kapasitas, memiliki skill, bahkan dia bisa menafsirkan setiap mimpi. Hikmat yang dia miliki dibangun sedemikian rupa sejak ia muda. Terbukti saat ada di tempat Potifar, dia mampu dipercaya bahkan menjadi kepala pengurus rumah. Ketika dia ada di penjara, Yusuf mampu menafsirkan atau menjelaskan visi, mimpi dari kedua juru minuman dan juga juru roti itu dengan tepat.
Dan yang ketiga, Yusuf mampu menerjemahkan mimpi atau visi dari sang raja untuk kemaslahatan kehidupan bangsa Mesir dan masyarakat yang ada di sana. Untuk lebih jelasnya nanti saudara-saudara bisa membacanya di dalam Alkitab, di dalam Kejadian. Tentu ini tidak asing lagi buat kita. Saya akan langsung masuk kepada intinya. Jadi Yusuf mempersiapkan diri dengan berbagai hal, berbagai talenta. Setiap karunia yang Tuhan berikan, karunia untuk melihat mimpi dan melihat masa depan, ataupun melihat visi, itu terus dipertajam, terus diasah, terus digali, sehingga Yusuf menjadi seorang muda yang profesional, seorang muda yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga ini, sesuatu hal yang membuat saya bangga, membuat saya belajar tentang pribadi Yusuf yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Kita lihat ayat Kejadian pasal yang pasal yang ke-41, masih tetap di pasal yang ke-41, kita masuk kepada ayat yang ke-37. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf mampu menjelaskan tentang mimpi daripada Raja Fir'aun atau Fir'aun pada waktu itu, bahwa kerajaan ataupun bangsa Mesir harus mampu mengelola saat negara tersebut mengalami kelimpahan dalam pangan. Selama 7 tahun perlu menyimpan lumbung-lumbung, menyediakan lumbung-lumbung dan mengambil 1/5 dari panen yang ada untuk disimpan, sehingga ketika 7 tahun kemudian terjadi kelaparan hebat, maka mereka memiliki persediaan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang respon dari raja dan juga pembesar-pembesar pada waktu itu? Ayat yang ke-37, usul dari Yusuf itu atau usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Bayangkan, usul dari seorang Yusuf muda umur 30 tahunan atau umur 28-30 tahunan dipandang baik oleh seorang raja dan juga orang-orang yang ada di sekitar raja yang notabene memiliki kemampuan ketatanegaraan yang baik. Bagaimana mungkin seorang muda ini memiliki kemampuan yang begitu luar biasa? Tetapi inilah bukti, ketika seorang muda yang tahu visinya, tahu mimpinya, dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban bagi setiap pekerjaan-pekerjaan atau tempat-tempat di mana dia berkarya yang mengalami masalah. Dia akan menjadi seorang problem solver yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik. Dan hidupnya akan menjadi hidup yang gemilang. Wow, ini luar biasa. Kita lanjut ya. Saya sangat bersemangat ketika membaca cerita Yusuf ini, karena saya merasakan pengalaman Yusuf ini sedikit banyak ada dalam hidup saya. Kita lanjut ya. Ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Catat baik-baik. Fir'aun dan semua orang yang ada di sana belum mengenal Allah yang disembah oleh Yakub dan semua saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi dari kehidupan seorang Yusuf, nama Tuhan dipermuliakan, mujizat Tuhan dinyatakan, hikmat dari Tuhan mampu membuka kemungkinan yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dari seorang Yusuf, nama Tuhan dimuliakan. Tidak hanya di situ saja, kita lanjut ya. Ayat yang ke-39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi. Ini dia, tidak ada orang yang berakal budi atau berpengetahuan dan bijaksana seperti engkau. Wow, sesuatu hal yang istimewa, penghargaan, apresiasi, kemuliaan, pujian, dan seterusnya. Kita lanjut ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wow, kedudukan, prestasi, kepercayaan,
dan kesempatan diberikan kepada seorang Yusuf muda. Ketika Yusuf mampu dinilai untuk menyelesaikan persoalan. Ini tentu menjadi harapan kita. Ketika nanti kita menjadi generasi-generasi muda yang akan bekerja, yang akan berkarya di masa depan, kita tentu merindukan memiliki posisi, bukan? Memiliki karir, tapi pertanyaan terbesarnya, sudah siapkah kita? Sudah memiliki kapasitaskah kita? Sudah bisakah kita dipercaya? Sudah bisakah kita diberikan tugas dan beban untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab? Ini perlu dijawab oleh setiap masing-masing kaum muda dan setiap kita pada hari ini. Yang terakhir yang perlu kita pelajari dari Yusuf adalah memiliki sikap yang benar saat menghadapi tantangan dan persoalan. Saya ulangi, memiliki sikap yang benar saat menghadapi tantangan dan persoalan di dalam hidupnya. Sikap, respon, reaksi yang benar itu penting dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Agar hidup kita tetap ada dalam jalurnya, hidup kita tetap dalam rencana Tuhan yang terbaik. Singkat cerita, Yusuf mampu menyelesaikan persoalan paceklik yang ada di Mesir dengan baik. Dan singkat cerita, negara itu terbebas dari kelaparan. Walaupun negara itu harus menghadapi kelaparan yang begitu hebat, tapi karena hikmat daripada Yusuf, sehingga Yusuf mampu menyelesaikan atau mempersiapkan sistem distribusi pangan, ketatanegaraan, dan persiapan distribusi bahan makanan dan seterusnya dengan sangat baik. Sehingga walaupun bangsa Mesir menghadapi kelaparan, menghadapi masa paceklik, tapi mereka tidak mengalami kelaparan. Bahkan mereka memiliki surplus bahan makanan, dan itu dijual oleh bangsa-bangsa, dijual kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Firman Tuhan katakan. Bahkan sampai kepada tanah Kanaan, di mana Bapak Yakub dan juga ke-11 saudara-saudaranya yang lainnya tinggal, yang mereka juga mengalami kelaparan. Dan singkat cerita kita tahu, seluruh dunia membeli bahan makanan ke Mesir. Seluruh dunia membeli bahan makanan ataupun membeli gandum ke Mesir. Termasuk juga dengan Yusuf dan Yakub, saudara-saudara daripada Yusuf. Dan singkat cerita, saudara-saudara Yusuf yang tadinya membuang Yusuf, dia berjumpa dengan momen yang begitu mengharukan. Pertanyaannya sekarang, setelah Yusuf menjadi orang pembesar kedua terbesar di Mesir di bawah raja pada waktu itu, tentu Yusuf memiliki respon yang sah-sah saja kalau dia merasa marah kepada saudara-saudaranya. Dulu kau membuang aku, sekarang aku ada di atas. Kau dulu membuang aku, sekarang aku ada di posisi yang terhebat sekarang. Rasakan sekarang pembalasanku. Tetapi Yusuf tidak demikian. Kita akan baca ayatnya. Ayat yang 45. Pasal yang ke-45, ayat yang pertama. Saya akan ceritakan saja inti dari ayat-ayat ini. Ayat yang pertama, pasal yang ke-45 ayat yang pertama ini, ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia tidak tahan, dia bergejolak seluruh perasaan hatinya. Dia perasaannya sebagai seorang manusia benar-benar kacau antara sedih, senang, sukacita, mungkin rasa marah, rasa cinta, rasa syukur bergejolak menjadi satu sehingga dia tidak tahan lagi untuk menahan perasaannya. Dan karena hatinya, karena begitu tulus hati seorang Yusuf, karena Yusuf tetap berpegang kepada visi dan janji Tuhan, dia memiliki sikap yang benar, yaitu apa? Ketika dia tidak dapat mengendalikan emosinya, tidak ingin banyak orang tahu tentang persoalan yang dihadapi dengan saudara-saudaranya, maka semua orang diminta untuk keluar dari tempat itu. Cukup hanya Yusuf dan saudara-saudaranya yang tahu. Dan di ayat kedua, maka Yusuf menangis, Yusuf meluapkan semua apa yang ada di dalam hatinya, meluapkan semua perasaannya, menangis keras-keras, dan didengar oleh semua orang yang ada di luar. Mungkin orang berpikir, ngapain Yusuf ini menangis keras-keras seperti itu, seorang pembesar kok seperti itu. Tetapi dia sudah tidak dapat lagi menahan. Dan ayat yang ketiga sungguh mengharukan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi di sini sudah hanya Yusuf dan saudara-saudaranya saja. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Masih hidupkah Bapak Yakub? Aku ini Yusuf
Aku Yusuf yang kau buang itu. Mungkin kalau kita dramatisir ya. Tapi firman Tuhan katakan, akulah Yusuf. Masih ingatkah Bapa? Masih hidupkah Bapa? Ini tentu diucapkan dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Mesir. Dan apa yang terjadi? Kagetlah saudara-saudaranya. Ini dia. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Takut dan gemetar. Tentu saudara-saudaranya melihat flashback di dalam selama ini, aduh Yusuf dibuang, Yusuf kita aniaya, bahkan Yusuf sempat mau kita bunuh, bahkan kita mendustai ayah kalau Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Berkecamuk pikiran dari saudara-saudaranya pada waktu itu. Kita lanjut. Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi Yusuf tidak melihat yang awal-awal. Rencana pembunuhan itu tidak lagi diingat-ingat oleh Yusuf, tetapi Yusuf memiliki pemikiran yang positif, dijual ke Mesir. Padahal dia dijual kepada saudagar yang tidak tahu arahnya kemana gitu ya. Dijual ke Mesir. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Yusuf tahu persis apa yang terjadi di dalam pikiran saudara-saudaranya. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf memiliki sikap yang benar. Yusuf memiliki pandangan jauh ke depan, bahwa dia melihat persoalan-persoalan yang tadi dihadapi oleh dia tidak membuat dia menjadi orang yang ternyata rendah, tetapi justru membuat dia menjadi orang yang hebat. Lanjut. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Selanjutnya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow, bagaimana perasaan dari saudara-saudaranya? Bagaimana sikap dari orang-orang yang selama ini ada dalam hidupnya, yang mungkin meremehkan ataupun memandang rendah, bahkan menghina, atau bahkan mungkin memfitnah dia. Yusuf memiliki pikiran yang luar biasa. Yusuf memiliki sikap yang benar, bahwa ketika dia ada dalam satu kepercayaan, saat ini level yang dia miliki, tujuannya bukan untuk kegagahan dirinya sendiri, bukan untuk ajang balas dendam, bukan ajang untuk pamer, ini loh aku, sekarang aku sudah kaya, ini loh aku yang dulu diremehkan, sekarang aku sudah bisa begini. Tidak, tetapi Yusuf tetap pada janji dan visi Tuhan, yaitu hidup di dalam kemuliaannya. Saya cepat saja. Dan ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan singkat cerita, kita tahu dari kehidupan atau tangan Yusuflah bangsa Israel menjadi berkembang luar biasa. Dan singkat cerita, bangsa Israel boleh menjadi bangsa pilihannya, yang kelak beranak cucu, memiliki keturunan yang sangat besar. Dan singkat cerita, di dalam hidup dan masa kepemimpinan Yusuflah, di bangsa Mesir dan juga bangsa Israel yang hidup di tanah Goshen, hidup di dalam berkat-berkat kelimpahan. Coba pikirkan, renungkan, jika Yusuf tidak memiliki kepribadian seperti ini, apakah ada bangsa Israel? Tentu tidak. Seorang Yusuf yang memiliki sikap yang benar, yang memiliki sikap yang tepat saat menghadapi tantangan dan persoalan. Atau saya boleh bilang seorang anak muda yang memiliki respon yang benar saat menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya. Maka hidupnya akan dipakai dari satu keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Hendaknya ini menjadi renungan buat kita dan menjadi ketetapan hidup kita, bahwa kita tetap berpegang dengan apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Kesimpulan atau
hal-hal yang bisa kita ambil atau yang bisa kita simpulkan dari perjalanan hidup seorang Yusuf. Yang pertama adalah mengetahui visi dari Tuhan di dalam hidupnya. Mengetahui visi dari Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, yakin dengan visi dan janji Tuhan di dalam hidupnya. Yakin dengan visi dan janji Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan visi Tuhan di dalam hidupnya. Memiliki sikap yang terakhir adalah memiliki sikap yang benar saat menghadapi tantangan dan persoalan yang ada di dalam hidupnya. Memiliki sikap yang benar saat menghadapi tantangan dan persoalan yang ada di dalam hidupnya. Hendaknya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan juga menjadi pegangan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, yang Tuhan telah ajarkan di dalam hidup kami. Melalui kehidupan seorang Yusuf, kami belajar Tuhan, bagaimana kami mengetahui visi daripada Engkau. Kami juga belajar bagaimana kami tetap percaya dan meyakini visi dan juga janji Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami diajarkan untuk terus melatih dan mengasah diri kami untuk meraih tujuan-tujuan kami di masa yang akan datang. Dan juga yang terakhir adalah kami memiliki respon dan sikap yang benar saat menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dan kami yakin ya Bapa, Roh Kudus Engkau menyertai kami, khususnya generasi muda yang menghadapi banyak tantangan persoalan yang saat ini terjadi di sekitar kami. Ajarkan kami untuk tetap berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan setiap hari. Ajarkan kami untuk tetap percaya dan memegang teguh apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tetap hidup sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Dan tuntun kami Roh Kudus untuk meraih harapan, cita-cita kami di dalam hidup kami, dan semuanya itu boleh menjadi berkat dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati khususnya Tuhan kaum muda dari GPI Graha Family, seluruh para koordinator, seluruh pelayan-pelayan, khususnya Bapak Gembala dan para koordinator, para pembina yang ada. Berkati pelayanan ini untuk terus menjangkau banyak jiwa dan memberkati banyak orang, khususnya generasi muda. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya renungan firman Tuhan malam hari ini dalam tangan-Mu. Materaikan setiap firman Tuhan ini dalam hati kami Bapak, dan kami akan pulang membawa berkat-berkat firman Tuhan dan kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akhiri renungan firman Tuhan ini dan kami akan simpan dan kami sambut semua firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.